Selamat pagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan merealisasikan untuk lanjut yang ketiga di mata kuliah praktek rangkaian listrik. Untuk judul lanjutnya yaitu penggunaan multimeter. Tujuan dari praktek pada kali ini, setelah selesai praktek diharapkan mahasiswa dapat yang pertama menggunakan multimeter dengan baik, benar, dan aman. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat terampil mengukur suatu besaran listrik yang dapat diukur menggunakan multimeter dengan aman. Kemudian untuk teori singkatnya, untuk penggunaan multimeter, dari kata multi, yaitu gabungan dari berbagai macam, multimeter berarti gabungan dari berbagai macam alat ukur meliputi voltmeter, kemudian ampermeter, ohmmeter, dan lain sebagainya. Tapi biasanya multimeter yang sering kita jumpai merupakan gabungan dari voltmeter AC, voltmeter DC, ampermeter DC, dan ohmmeter. Kemudian pemakaian multimeter ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pemakaian multimeter tergantung dari tujuan pengukuran. Oleh sebab itu, pemakaian multimeter harus memperhatikan petunjuk-petunjuk pemakaian multimeter dan mematuhi peraturan-peraturannya. Kalau tidak memperhatikan dan mematuhi, di samping mungkin alat yang akan rusak, juga si pemakai sendiri yang terancam bahaya. Karena hal-hal tersebut, maka pengukuran arus yang besar atau tegangan yang tinggi perlu dihindari atau dijauhi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang tidak kita inginkan. Kemudian agar tidak salah dalam pemakaian, jangan mempergunakan alat ukur yang cacat, misalnya rusak, jangan dipergunakan. Kemudian berikutnya untuk persiapan pemakaian multimeter, yang pertama pembetulan penunjuk angka 0. Sebelum meter atau multimeter kita gunakan untuk mengukur, jarum harus menunjuk angka 0 yang sebelah kiri, karena nanti ada angka 0 yang sebelah kanan. Yang pertama ini kita atur dulu untuk penunjukan angka 0 di sebelah kiri. Pembetulan penunjuk angka 0 dilakukan dengan memutar skrup pengatur kedudukan jarum ke arah yang diperlukan agar jarum tepat menunjuk angka 0 dari busur skala. Misalnya ini ada gambar multimeter. Ini kalau kita perbesar, ada dua buah posisi 0. Ada yang 0 sebelah kiri dan 0 sebelah kanan. Yang 0 sebelah kanan ini untuk skala ohmmeter. Sedangkan 0 yang sebelah kiri ini untuk skala tegangan, arus, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita harus mengatur posisi penunjukan jarum ini pas tepat di garis 0-nya yang sebelah kiri, titik 0-nya ini. Nah, untuk mengatur posisi jarum di titik 0, kita memutar ini knob pengatur penunjukan 0-nya ini dengan obeng minus. Nah, kita atur ke kiri ke kanan biar jarumnya ini sesuai dengan penunjukan 0. Harus kita set ke 0 agar nanti penunjukannya berawal dari 0, bukan kurang dari 0 atau lebih dari 0 sedikit. Nah, seperti itu. Harus wajib. Kemudian yang kedua, pemilihan jangkauan atau batas ukur. Sebelum menggunakan meter atau multimeter, terlebih dahulu harus diperhatikan kemampuan maksimum dari meter atau kita sebut batas ukur atau BU. Nah, jadi misalnya batas ukur yang diinginkan dipilih dengan memutar pengatur batas ukur pada kedudukan yang sesuai. Misalnya pengukuran tegangan AC ya pada kedudukan AC volt, kemudian pengukuran tegangan DC pada kedudukan DC volt, pengukuran arus DC pada kedudukan miliampere DC. Misalnya ini ada knob pengatur, knob untuk batas ukurnya.
Misalnya kita ingin mengukur tegangan AC, berarti nanti knopnya ini ada penunjuknya, berarti ini yang dipaskan ke batas ukurnya, batas ukur 10 volt, 50 volt, 250 volt, atau paling tinggi 750 volt. Ini harus di-set ke batas ukur yang akan kita ukur besaran listriknya. Ini untuk batas ukur AC volt harus sesuai, berarti untuk mengukur tegangan AC. Kalau kita ingin mengukur tegangan DC, nah berarti ini di batas ukur yang DCV ini, DC volt, dari 0,1 volt sampai 1000 volt. Kalau kita ingin mengukur DC arus atau arus DC, DCA, nah ini berarti nanti batas ukurnya ya di sini. Jangan sampai kita mengukur tegangan AC, batas ukurnya menggunakan DC ampere. Nah, nanti bisa terbakar nanti multimeternya. Begitu juga untuk pengukuran resistansi atau tahanan dari suatu resistor, ya kita pergunakan batas ukur yang ohm ini, ohm kali 1, kali 10, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang harus kita ukur, besaran listriknya. Kemudian yang ketiga, penghubung probe. Nah, menurut peraturan probe yang berwarna merah dihubungkan dengan terminal positif, sedangkan probe yang berwarna hitam dihubungkan dengan terminal negatif. Kemudian pemasangan probe harus masuk sampai dasar batang tangkai. Nah, maksudnya seperti ini. Ada beberapa multimeter yang probe-nya itu kabelnya terpisah dengan alat ukurnya ini. Nah, ini misalnya, ini kan tidak ada kabelnya. Ini kalau kita perhatikan, ini ada tulisan atau ada notasi COM main, berarti ini untuk negatif, sedangkan yang ada tulisan V, A, atau ohm berarti untuk yang positif ini. Ini yang positif, ini terminal yang positif, ini yang negatif, berarti ini yang kabel hitam, ini yang kabel merah. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau seperti ini kan sudah tersambung paten ini tinggal kita gulung kemudian dimasukkan di sini kabelnya. Jadi kita tidak perlu memasang kabel lagi di multimeternya ini. Nah, kemudian untuk prosedur pemakaian multimeter, nanti kita pergunakan multimeternya itu untuk pengukuran tahanan atau resistansi yang pertama, kemudian yang kedua untuk pengukuran tegangan AC, kemudian yang ketiga pengukuran tegangan DC, dan yang keempat untuk pengukuran arus DC dalam orde atau satuan miliampere. Nanti bagaimana kita mengukurnya kita sampaikan, nanti kita demonstrasikan. Yang pertama, untuk pengukuran tahanan atau resistansi dalam orde ohm, dalam pengukuran lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah batas ukur yang sesuai dengan tahanan yang akan kita ukur. Yang kedua, ujung-ujung probe dihubungkan dengan terminal pada multimeter, kemudian kedua probe dihubung singkat. Yang ketiga, atur knop adjust, DC itu adjustment, untuk mengatur knop agar jarum menunjuk angka 0 sebelah kanan yang tadi saya sampaikan pada skala ohm. Yang keempat, setelah jarum menunjuk angka 0, kemudian hubungkan ujung-ujung probe ke ujung-ujung tahanan atau resistansi yang akan kita ukur. Kemudian lihat hasil penunjukannya. Ini ada catatan. Mengatur jarum pada kedudukan 0 setiap saat harus diulangi apabila telah digunakan untuk mengukur beberapa kali atau memindah batas ukur. Yang kedua, usahakan pemilihan batas ukur yang memungkinkan hasil penunjukan di tengah-tengah busur skala agar hasil penunjukan lebih akurat dan pembacaan lebih mudah. Jadi seperti ini. Yang pertama kita lakukan tadi, kita pasang kabelnya dulu ke multimeter, kabelnya sudah terhubung ya. Yang kedua, kita hubung singkat ini probe-nya. Jadi yang bagian logam ini, merah dan hitam ini, kita hubungkan agar terjadi aliran arus. Kemudian yang kedua, untuk knopnya ini, batas ukurnya, kita posisikan di ohm meter. Nah, ohm, di posisi ohm ini, ohm.
kali 1, kali 10, kali 100, dan seterusnya, kali 1K. Nah, pemilihan dari batas ukur ohm ini kita sesuaikan dengan besarnya resistansinya. Resistansi yang akan kita ukur, misalnya resistor 220 ohm. Nah, berarti kita bagaimana caranya nanti di penunjukannya itu ada di tengah-tengah jarumnya. Yang kita ukur itu 220 ohm, dan nanti kita kali 100, ya kan, 220, berarti nanti kira-kira penunjukannya ada di sekitar tengah-tengah sini, atau mungkin di sini malah, 2 ya. Nah, atau nanti kita kalikan 10, nah kali 10, berarti nanti ada di tengah-tengah sini, 20, misalnya 22, berarti 20 strip lebih sedikit lah. Nah, hasil penunjukan dikalikan dengan batas ukurnya, yaitu hasilnya. Nah, misalnya hasilnya di angka jarumnya itu menunjuk di angka 20, nah, hasilnya 20 kali batas ukurnya berapa? Misalnya kita pasang di kali 10, ya 20 kali 10, 200 ohm, seperti itu. Kemudian untuk pengaturan tadi, penunjukan angka 0 yang sebelah kanan, ini karena 0-nya sebelah kanan, ini ibaratnya kita hubung singkatkan sehingga tidak ada hambatan. Nah, kita ibaratnya mengukur hambatan resistansinya itu mulai dari 0, bukan tambahan dari resistansi resistornya itu dan hambatan di kabelnya. Karena penghantarnya kan juga ada hambatannya. Jadi kita pastikan yang kita ukur itu benar-benar resistansi di resistornya itu. Nah, kita harus setiap saat mengatur titik 0 yang sebelah kanan. Kemudian kalau kita sudah pergunakan beberapa kali pengukuran resistor, otomatis baterainya akan lemah. Sehingga kita harus kalibrasi lagi. Kita hubung singkat lagi probe-nya ini, kemudian kita atur penunjukan angka 0-nya. Dan juga setiap kita memindah batas ukur ohmnya ini, kali 1, kali 10, kali 100, nah, kita harus posisikan 0-nya dengan mengatur knob adjustnya ini 0 ohm 0 ohm ADC, adjustment untuk posisi 0-nya di skala ohmmeter, itu maksudnya. Kemudian pengukuran tegangan AC, ada beberapa langkah yang diperhatikan. Dalam pengukuran, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah batas ukur yang sesuai dengan tegangan yang akan diukur. Yang kedua, ujung-ujung probe dihubungkan dengan terminal pada multimeter merah positif dan hitam negatif tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, hubungkan ujung-ujung probe dengan sumber tegangan atau beban yang akan diukur. Kemudian lihatlah penunjukan jarum meter. Ini ada beberapa catatan. Pada frekuensi 30 Hz sampai 20 kHz tidak berpengaruh pada batas ukur 10 volt dan 50 volt. Ini beberapa multimeter saja ini. Kalau kita ingin menggunakan multimeter ini untuk mengukur tegangan AC, ya berarti di batas ukur ini ACV ini ada 10, model 50, 250, dan 750. Ini untuk batas ukurnya. Berarti nanti kita putar ini ke batas ukur 10, 50, 250, dan 750. Kemudian yang ketiga, pengukuran tegangan DC. Dalam pengukuran, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, batas ukur harus sesuai sama. Yang kedua, probe terminal pada multimeter. Nah, dihubungkan merah yang untuk positif, hitam dan hitam untuk negatif. Kemudian yang ketiga, menghubungkan ujung-ujung probe dengan sumber tegangan atau beban yang akan diukur. Nah, untuk yang tegangan DC ini jangan sampai terbalik. Nah, nih, ingat jangan sampai terbalik dalam menghubungkan ujung-ujung probe dengan sumber tegangan atau beban. Jadi yang kabel merah untuk kutub positif, berarti nanti kita hubungkan dengan terminal positif dari sumber DC. Kemudian yang kabel hitam, ini kutub negatif dari multimeter, ya kita sambungkan dengan terminal negatif sumber DC-nya.
Jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik ya penunjukan jari jarum juga terbalik, ya, menyimpangnya terbalik nanti. Kemudian yang keempat, pengukuran arus DC miliampere. Nah, ini ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih batas ukur yang sesuai dengan besarnya arus yang akan diukur. Jadi nanti sebelum kita mengukur arus, nah kita estimasi dulu berapa kira-kira arus yang akan mengalir. Jangan sampai nanti arus yang mengalir itu melebihi dari kuat hantar arus dari batas ukur multimeternya itu. Misalnya di multimeternya ini maksimum adalah 0,25. Di sini satuannya A, berarti 0,25 ampere atau 250 miliampere. Jangan sampai kita mengukur arus melebihi dari batas ukur ini, maksimalnya ini 250 miliampere atau 0,25 ampere. Jadi nanti sebelum kita mengukur arus, kita hitung dulu berapa arus perhitungannya. Kemudian nanti baru kita sesuaikan batas ukur yang sesuai. Kemudian alat dan bahan. Nah, yang pertama multimeter. Nah, yang kedua resistor dengan berbagai nilai hambatan. Yang ketiga batu baterai, transformator. Yang kelima box dan kabel penghubung. Ini kalau dalam kondisi normal di lab dasar listrik, nanti kita simulasikan menggunakan software multisim. Jadi nanti kita pergunakan multimeternya digital. Nah, jadi tidak perlu kalibrasi titik nol sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti kita demonstrasikan untuk yang multimeter analog biar tahu bagaimana cara menggunakan multimeter analog yang seperti ini. Multimeter analog ini kita pergunakan untuk mengukur tegangan DC, tegangan AC, kemudian arus DC dan resistansi dari resistornya. Jadi ini misalnya, ini multimeter kita gunakan untuk mengukur resistansi. Ini kalau kita baca dari perhitungan gelang warnanya ini, berapa kira-kira? Kuning, ungu, kuning itu 4, ungu berapa? Ini berapa ini? Nggak terbaca, kita ganti aja. Nah, ini. Yang mudah ada nggak yang mudah? Nah, ini yang mudah. Oren, comeyor. Nah, or berarti 3, 3, 3, 3. Ini 3 yang pertama angka, 3 yang kedua juga angka, 3 yang berikutnya jumlah nolnya, berarti 33.000 ohm. Nah, 33.000 ohm. Nanti kita ukur ini besarnya resistansinya ini menggunakan multimeternya ini. Kita pasang dulu untuk batas ukurnya yang ohm ini kita kali 1. Nah, berapa? Tidak terbaca karena ini ya gimana ya, kecil sekali, nggak terbaca. Dan kita naikkan batas ukurnya. Nah, kalau ini kita tidak adjust untuk posisi nolnya karena ini sudah langsung kita gunakan, hanya simulasi saja untuk menunjukkan cara pembacaan hasil penunjukan dari jarum untuk ohmmeternya. Misalnya seperti ini kali 100. Nah, kan seperti ini. Ini kan susah kita membacanya. Berarti nanti kita kalikan 1K, kemudian hasilnya berapa? Ini kita zoom, bisa nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Ini di sini 30, di sini 50, berarti di sini 40. Ya kan, 40. Kemudian dari 30 ke 40 ini, nah dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap stripnya ini berapa nilainya? Dari 30 ke 40 dibagi 5, ya 2 kan. 32, 34, 36, 38, 40. Kalau hasil penunjukan di sebelah sini, di sini 32, ini ada stripnya lebih dikit, berarti tengah-tengahnya 30,
33 kali 1K. Nah, ini 1K ini. 1K. Berarti hasilnya 33K. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada resistor yang lain. Nah, kira-kira seperti itu untuk penunjukan, untuk pembacaan hasil penunjukan untuk multimeter analog untuk mengukur resistansinya ini di batas ukur ohmmeternya. Kemudian yang kedua, kita demonstrasikan untuk mengukur tegangan AC. Ini yang kedua, kita berguna untuk mengukur tegangan AC. Ini kita tidak tahu berapa tegangannya. Misalnya di sini tertulis 0 sampai 45 volt. Ini kita atur. Kita putar itu misalnya, nah kita putar berapa tegangannya, nah jadi kita ukur ini tegangannya. Nah, untuk mengukur tegangan AC, ya kita set untuk batas ukurnya ya di ACV ini, ACV volt, berarti tegangan AC. Karena di sini tulisannya 0 sampai 45 volt ya, berarti nanti kita pasang untuk batas ukurnya maksimum 50 ini. Nah, 50 ini. Nah, 50. Nah, untuk penunjukannya kita perlebar saja. Nah, seperti ini. Kita pasang batas ukur 50, ini kita zoom. Nah, skala yang kita pakai yang mana? Ada yang hitam, ada yang merah. Nah, kita perhatikan yang notasinya ini. Di sini tertulis DCVA atau ACV. Kemudian yang merah ini ACV 10 only. Berarti ketika kita memasang batas ukur ACV yang 10, berarti kita menggunakan skala yang paling bawah. Karena kita pasang di 50, nah kita gunakan yang skala ini. Nah, berapa hasilnya? Ini kita pergunakan yang bebas dari 0 sampai 250 atau 0 sampai 50. Nah, bebas. Karena kita pergunakan 50, kita pakai yang 0 sampai 50 saja biar nanti hasil penunjukan ya hasilnya itu, nah, tegangannya. Di sini 30, di sini 40, berarti di sini 35, 31, 32, 34, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti di sini 31 volt hasilnya. Misalnya kita pergunakan skala yang 10, 0 sampai 10, berarti di sini 6, di sini 8, berarti di sini 7. 6,2, ya kan? 2, 4, 6, 8, 7. 6,2 dibagi 10 kalikan dengan 50. Hasil penunjukan dibagi batas skalanya berapa maksimum, kemudian dikalikan batas ukurnya. Itu kalau misalnya skalanya berbeda dengan batas ukurnya. Nah, seperti itu. Itu untuk pengukuran tegangan AC. Kalau untuk pengukuran tegangan DC, nih tegangan DC. Misalnya kita atur ini. Nah, berarti untuk tegangan DC ya, untuk batas ukurnya kita pilih yang DCV ini. Misalnya ini kita set di 50. Nah, berarti ini. Nah, berapa hasilnya? Kalikan dengan batas ukurnya. Itu saja untuk yang analog. Nah, nanti kita pergunakan multisim untuk prosedur percobaannya. Nah, nanti kita sampaikan. Kita buka dulu softwarenya. Ini multisim. Kemudian yang pertama kita pemanfaatan range ohm untuk mengukur hambatan. Nah, berarti nanti kita ambil multimeter kemudian resistor. Nanti kita ada beberapa percobaan, ada 6 buah percobaan resistor, kemudian nanti kita ukur berapa hasil penunjukannya. Yang pertama kita ambil dulu resistor. Ini ada yang basic ini. Nah, kemudian pilih yang resistor. Ada banyak pilihan ini, bebas silahkan nanti, yang penting 6-6-nya itu. Ada 6 sampel nanti, misalnya
382. Nah, kemudian kita ambil lagi 400 ohm, kemudian naik lagi 499, kemudian 820, 1 2 3 4 kurang. Yang order K misalnya 1K kurang 1 lagi 2K. Nah, ini untuk resistornya. Kemudian kita ambil multimeter itu ada di sebelah sini. Multimeter ini. Multimeter kita klik, kemudian taruh sini saja. Kemudian ini kita hubungkan, karena nanti kita gunakan digital ya, nanti kita hubungkan nanti. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang ke sini. Kemudian karena ini berupa simulasi, biar nanti tidak error. Ini kalau kita run, error nih. The circuit is not ground. Nah, jadi yang terminal negatif ini harus kita ground-kan. Kita ambil ini yang flash source ini, kemudian kita pilih yang ground. Nah, sebelah sini groundnya. Ini close saja. Nanti kita sambungkan dengan terminal negatifnya. Kemudian ini kita double klik untuk multimeternya. Nah, double klik seperti ini. Kemudian kita pilih untuk batas ukurnya ke ohm. Nah, ohm ini untuk DC ohm. Kemudian kita start simulasi. Nah, di sini tertera 382 ohm. Nah, di sini juga sama nih 382 ohm. Berarti nanti di si tabelnya itu nilai hambatannya 382. Kemudian pengukurannya karena kita pergunakan multimeter digital ya, hasilnya itu hasil pengukurannya 382. Udah diisi aja di sini 382. Kemudian selisihnya ya 0 gitu. Kemudian kalau kita ganti untuk yang berikutnya, berarti ini kita delete, kita pasang yang berikutnya, misalnya yang 400 ini ke sini. Nah, seperti ini. Dan kita start simulasi lagi. Yang 400 itu aja. Sama nanti karena digital kita langsung tahu hasil penunjukannya itu berapa, ya itu hasilnya. Itu untuk yang tabel yang pertama. Kemudian yang tabel kedua untuk memeriksa kondisi suatu komponen listrik. Misalnya ini kita pergunakan untuk memeriksa transformator step down. Transformator itu yang ini transformator step down. Jadi kalau kita di lab yang sesungguhnya, kita ukur nih terminal-terminalnya. Kalau dalam kondisi ideal atau trafonya ini bagus, nah otomatis kita ukur di terminal primernya ini antara dua terminal hitam dan merah ini ya harus nyambung seperti itu. Kemudian yang terminal sekundernya antara yang 16 volt dan dengan 0 volt ya harus nyambung, karena ini kan hanya lilitan saja saling terhubung. Tapi kalau kita mengukur yang terminal primer dan sekunder harus tidak terhubung. Kalau terhubung berarti dia hubung singkat. Nah, ini bisa kita lakukan untuk multimeter, kita gunakan untuk memeriksa kondisi komponen ini. Nah, nanti realisasinya karena ada 6 sampel. Nah, di multisimnya ini nanti kita ambil, ini kita geser saja. Kita ambil transformator. Ini transformer. Kemudian pilih yang template 1P 2S tab. Nah, ini. Nah, seperti ini. Close saja. Nah, yang sebelah kiri ini yang primer, yang sebelah kanan yang sekunder. Ini kita gunakan, kita ukur, harusnya tidak nyambung harusnya. Nah, yang kita ukur apanya? Tadi. Misalnya ujung-ujung lilitan primer dan sekunder. Kemudian ujung lilitan primer dengan ujung lilitan sekunder. Kemudian yang ketiga, ujung lilitan primer dan sekunder dengan
intinya. Ini mungkin yang ketiga ini sulit nanti. Dari yang pertama dan yang kedua saja. Misalnya ujung-ujung lilitan primer dan sekunder. Misalnya ini. Kita mengukur ini terminal yang primernya ini. Jadi yang positif ini kita sambungkan dengan, nah di sini. Kemudian yang ini, nah ke sini. Kira-kira nyambung tidak? Harusnya nyambung karena ini kan apa? Belitan primernya harus nyambung. Nah, kita periksa, kita simulasi. Nah, sekian. Berarti dia nyambung. Berarti nanti diisi tabelnya itu untuk pengukuran terminal primer. Nah, misalnya terminal 1, kemudian terminal 2 yang primernya. Kemudian jarum. Nah, nanti ini diisi menunjuk gitu aja. Hambatannya berapa nanti diisikan ini hambatannya 0,8 ohm. Nah, seperti itu. Kemudian kondisinya. Nah, dari hasil seperti ini kita mengukur yang primer ini kira-kira trafonya bagus atau rusak. Nah, kira-kira yang primernya bagus atau rusak. Kira-kira. Nah, nanti disimpulkan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur yang belitan sekundernya. Nah, misalnya yang ini merah, ada yang positif, nah seperti ini nah ke sini. Nah, seperti itu. Dan kita start simulasi 1,6 ohm. Nah, bagaimana kira-kira? Nanti diisikan tabelnya itu ujung-ujung lilitan sekunder. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kita putus. Kemudian ini kita sambungkan dengan belitan primernya. Jadi kita mengukur antara belitan primer dan belitan sekundernya. Kira-kira nyambung tidak? Harusnya tidak nyambung. Nanti kalau nyambung ya berarti transformatornya itu hubung singkat atau sudah rusak seperti itu. Ini kita coba. Nah, R berarti R ini out of range atau tidak terhingga, itu tidak terbaca berapa resistansinya. Berarti ini kira-kira kalau seperti ini trafonya bagus atau rusak. Nah, sekarang nanti disimpulkan. Itu untuk tabel yang kedua. Untuk tabel yang kedua ya. Nah, kemudian yang percobaan kedua. Nah, tadi itu untuk yang percobaan pertama untuk di range ohmnya. Jadi kita bisa mengukur hambatan dari suatu resistor dan kita memeriksa kondisi suatu komponen listrik, misalnya memeriksa kabel yang putus atau tadi kondisi dari transformator. Yang kedua, pemanfaatan range DC volt. Nah, nanti kita pergunakan multimeter untuk mengukur tegangan DC. Nah, DC di sini ada tabelnya. Kalau misalnya baterai 1,5 berapa tegangannya, 2 kali 1,5 seri dan seterusnya. Ini kita realisasikan menggunakan multisim. Nah, seperti ini. Ini kita delete saja. Ini kita geser. Kita cari baterai, power source, kemudian DC power. Nah, seperti ini. Ini close saja. Karena di tabelnya itu 1,5 volt maksudnya. Karena kita menggunakan batu baterai, nah, baterai kering itu, baterai jam. Ini kita atur 1,5 volt. Kemudian ini kita copy paste saja. Nah, tadi ada beberapa tumpuk. Ini untuk yang yang seri, 3 buah seri ini. Ini 1 kali 1,5, 2 kali 1,5 seri, dan 3 kali 1,5 seri. Kemudian ada baterai 9 volt. Nah, kita paste lagi saja. Ini yang baterai 9 volt. Berarti ini kita atur di sini 9. Tambahkan lagi di bawahnya. Ini kita atur 9. Kemudian ini kita hubung. Yang pertama, di baris pertama itu 1 kali 1,5.
Berarti kita mengukur tegangan ini, tegangan dari voltmeter, dari tegangan DC-nya ini. Yang positif ke terminal positif, kemudian yang negatif, ini kita delete dulu. Yang negatif ke negatif. Nah, seperti ini. Kemudian untuk batas ukur selektornya kita pilih yang V, kemudian tegangannya yang DC, ini DC. Kalau kita pilih yang gelombang ini berarti dia untuk tegangan AC, yang lurus untuk tegangan DC. Dan kita start simulasi. Nah, 1,5 berarti. Kalau kita salah memilih yang AC ya tidak menunjuk. Ya, harus DC karena ini tegangan DC. Kemudian kalau misalnya kita pasang 2, nah 2 kita delete, nah, model ini ke sini. Nah, ini untuk yang baris kedua. Nah, nanti pengisiannya ini langsung hasilnya saja. Ini kan nggak ada. Tegangannya berapa? Berarti di sini langsung hasilnya saja 1,5 saja. Kemudian kalau 2 buah baterai seri berapa tegangannya? Nah, 3 volt. Berarti nanti kalau 3 buah baterai seri berarti di sini 4,5. Kalau kita berguna untuk mengukur yang 9 volt, ya kita hubungkan saja yang positif ke yang terminal positif. Ya. Kemudian yang negatif ini. Nah, di sini. Berapa kira-kira tegangannya? 2 buah baterai 9 volt. Kita start simulasi. Ya, 18 volt seperti itu. Ini untuk multimeter digital langsung menunjuk berapa hasilnya. Itu untuk tabel yang ketiga, pengukuran tegangan DC. Kemudian untuk tabel yang berikutnya, tabel 4, untuk mengukur range DC miliampere. Nah, DC miliampere berarti nanti kita pergunakan baterai dan R-nya, resistornya. Misalnya di sini 1 kali 9 volt, resistornya 1K. Nah, di sini sudah ada baterai 1 kali 9 volt. Ini close dulu aja. Ini kita dekatkan aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hilangkan salah satu. Kita ambil berapa resistornya? 1K. Kita ambil resistor 1K. Kita pilih yang basic. Kemudian resistor 1K. 1K itu, nah ini 1K. 1K dan 820. 820. Nah, kita ukur yang 1K dulu. Nah, berarti ini sebelah sini. Ini ke sini. Nah, kemudian ini kita pilih yang ampere DC. Nah, ampere DC. Kita klik simulasi. Nah, 9 mA. Di tabelnya ini, nah, langsung aja ditulis hasilnya berapa. Hasilnya berapa. Kira-kira kalau misalnya ini kita hitung, nah 9 volt arus itu kan V per R, 9 dibagi 1000 berapa? 9 mA. 9 dibagi 1000, 0,009 ampere atau 9 mA. Ini untuk yang pengukuran arus DC, Nanti yang 820, nah bagaimana nanti silahkan. Kemudian yang berikutnya untuk pemanfaatan range ACV, ini untuk mengukur tegangan AC. Kalau kondisi yang sebenarnya kita pergunakan transformator, jadi kita tidak mengukur langsung 220 volt dari PLN, kita menggunakan trafo step down. Jadi kita ukur ini terminal sekundernya, misalnya 6 volt dengan 0. Nah, di sini kan tertulisnya 6 volt. Apakah benar 6 volt? Kita ukur tegangannya menggunakan multimeter AC gitu. Nah, untuk simulasinya ini nanti kita pergunakan, ini kita delete dulu.
Nanti kita pergunakan sumber AC ini, yang flash source ini, kemudian AC power. Nah, double klik saja. Nah, seperti ini. Close. Kemudian kita atur nanti tegangnya berapa, mintanya dari tabelnya itu. Misalnya, ini bebas ini berarti. Kita ambil sampling saja, misalnya ini kita atur berapa, di gambarnya ini ada 18 volt, kemudian 18, 12, 9, 6. Ini mintanya 5 sampel. Nah, 1, 2, 3, 4 kurang 1 berarti nanti 6, 9 dengan 6. Nah, berapa nanti? Misalnya 0 dengan 18, berarti 18 volt. Di ini kita setting 18 volt ini aja. Kemudian frekuensinya 50. Nah, kemudian kita ini double klik, kita atur yang V AC. Nah, kemudian ini V, kemudian yang gelombangnya ini, kemudian kita klik simulasi. Nah, 17,99 sekian. Padahal kita mengatur 18 VRMS, terbacanya 17,9 sekian. Nanti kemudian kalau untuk yang berikutnya, nanti diatur sendiri berapa tegangannya, mau 20 atau 15 atau 12, nah silahkan. Itu untuk yang tabel 5, pengukuran tegangan AC. Kemudian tugas dan pertanyaan, nah silahkan nanti disesuaikan saja, misalnya ada yang tidak sesuai, contohnya yang nomor 5 ini. Dari hasil percobaan yang saudara lakukan, apakah penunjukan antara multimeter yang satu dan yang multimeter Sanwa dengan yang lainnya, misalnya Yokogawa, ada perbedaan? Kan kita nggak menggunakan ini, jadi nggak usah dijawab ini. Nah, yang bisa aja, misalnya yang pertama, mengapa dalam pengukuran tegangan AC dengan multimeter kutub-kutub probe dapat diabaikan? Nah, kenapa itu? Kalau kita mengukur tegangan DC, probe-nya kan tidak boleh terbalik. Nah, tapi kalau kita mengukur tegangan AC, nah, kenapa kutub-kutub probe-nya dapat diabaikan? Dan berikutnya nanti silakan dijawab. Itu untuk panduannya. Nah, jadi nanti kita pergunakan software multisim. Jadi nanti silakan masing-masing mahasiswa menginstal software multisim yang sudah saya tautkan di Bismart itu. Jangan lupa login menggunakan email UNJ. Kalau ada pertanyaan, diskusi, atau konfirmasi, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp secara tertulis. Nah, biar nanti kita diskusi di grup WhatsApp tersebut. Demikian, terima kasih.